Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Novan Azwandi, mahasiswa program studi Teknik Informatika angkatan 43, Fakultas Ilmu Komputer Universitas Putra Indonesia YPTK Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang salah satu ancaman dari keamanan jaringan, yaitu keylogger. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita membahas mengenai salah satu ancaman jaringan, yaitu keylogger. Oke, teman-teman, ini adalah materinya, keylogger, manajemen dan keamanan jaringan, yaitu keylogger. Salah satunya adalah keylogger. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang pengertian keylogger, cara kerja dan bahayanya. Di sini dosen pengampunya ialah Bapak Profesor Dr. Yuhandri Eskom Mkom. Nah, tanpa berlama-lama, langsung saja kita akan membahas poin-poinnya dulu. Yang pertama adalah pengertian keylogger, lalu dilanjutkan dengan jenis-jenisnya dan cara kerja keylogger, lalu yang keempat cara mendeteksi keylogger, lalu yang kelima adalah potensi bahaya dari keylogger. Dan yang selanjutnya adalah cara mendeteksi keylogger. Lalu yang langkah ketujuh adalah langkah-langkah pencegahannya. Yang ke-8 adalah spek legal dan etika penggunaan keylogger. Lalu adalah demo salah satu aplikasi dari keylogger itu sendiri. Keylogger adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang digunakan untuk merekam penekanan tombol keyboard. Nah, jadi teman-teman hati-hati nih. Mungkin ada kawannya atau teman-teman ada download aplikasi yang ada keylogger di dalamnya. Wah, itu akan membahayakan data pribadi kita di laptop kita. Dan tujuannya biasanya untuk memantau aktivitas pengguna secara diam-diam, baik untuk tujuan legal ataupun aktivitas ilegal, seperti mencuri informasi pribadi seperti kata sandi dan data sensitif. Lalu di sini keylogger nih ada jenisnya ya. Itu yang pertama adalah keylogger perangkat keras. Lalu ada keylogger protokol jaringan, mobile keylogger, lalu keylogger perangkat lunak. Nah, ini yang tadi penjelasannya dari jenis-jenisnya, yaitu perangkat keras ya. Keylogger perangkat keras berbentuk perangkat fisik yang dipasang antara keyboard dan komputer. Lalu keylogger perangkat lunak. Nah, di sini adalah program yang diinstal pada komputer untuk memantau aktivitas secara diam-diam. Nah, jadi yang ini sebelumnya aplikasi ini belum terinstall nih. Jadi kawan-kawan entah itu download suatu software yang di dalamnya itu ada keylogger, nah itu akan membahayakan laptop kawan-kawan ya. Lalu keylogger berbasis protokol jaringan. Nah, ini memonitoring data yang dikirim melalui jaringan, terutama jika tidak dienkripsi. Alat ini bisa mencatat penekanan tombol jika data dikirim sebagai teks biasa. Lalu ada mobile keylogger. Nah, ini aplikasi yang diinstal pada ponsel untuk memantau aktivitas pengetikan di perangkat tersebut. Ini dapat mencakup pencatatan pesan teks, email, dan input lainnya dari layar sentuh. Baik, ini selanjutnya adalah cara kerja keylogger ya. Jadi keylogger bekerja dengan mencatat setiap aktivitas penekanan tombol yang dilakukan pada keyboard, lalu menyimpan atau mengirimkannya ke pihak yang bertanggung jawab atas keylogger tersebut. Berikut adalah cara kerja umum. Yang pertama adalah pemasangan. Nah, ini yang seperti saya bilang sekali lagi, contohnya teman-teman ini
ada teman yang minjem laptop kita, lalu dia diam-diam memasang software desktop ya, contohnya keylogger. Nah, jadi tanpa disadari nih sudah menginstal keylogger yang berbahaya. Lalu adalah perekaman input keyboard. Ini adalah setiap tombol ditekan, keylogger menangkap dan menyimpan data tersebut. Jadi maupun password sosial media, password email akan tersimpan dalam keyloggernya. Jadi kita klik passwordnya akan nampak di situ, password yang kita punya. Lalu adalah pengiriman data. Nah, ini informasi yang direkam dapat dikirimkan ke pelaku secara lokal atau lewat melalui internet. Lalu potensi bahayanya dari keylogger. Yang pertama adalah pencurian identitas. Keylogger dapat mencuri kredensial pengguna seperti username, password, dan informasi kartu kredit. Lumayan bahaya ya. Lalu adalah kehilangan data. Keylogger bisa digunakan untuk mengakses file-file penting dan mencuri data. Lalu pemantauan aktivitasnya adalah bisa digunakan untuk mengawasi aktivitas online seseorang tanpa sepengetahuannya. Cara mendeteksinya. Nah, yang pertama adalah pemeriksaan pengelolaan tugas atau task manager ya. Keylogger sering kali berjalan sebagai proses tersembunyi. Nah, ini salah satunya kalau kawan-kawan sudah menginstal aplikasi keylogger di desktop misalnya, itu dia di control panel tidak akan terdetek ya. Jadi yang selanjutnya pemindai anti malware. Nah, ini menggunakan perangkat lunak antivirus atau anti malware yang mampu mendeteksi keylogger. Selanjutnya adalah memeriksa aktivitas aneh pada komputer. Tanda-tanda seperti keterlambatan responsif keyboard atau adanya program yang tidak dikenal. Lalu cara mencegahnya gimana nih? Nah, ini yang pertama menggunakan perangkat lunak keamanan. Nah, jadi antivirus yang diperbarui secara berkala maupun mampu mendeteksi sebagian besar keylogger. Selanjutnya adalah hindari menginstal program dari sumber yang tidak dikenal. Nah, ini banyak keylogger terinstall bersamaan dengan software yang tidak dikenal. Nah, harus waspada. Nah, yang selanjutnya adalah memperbarui sistem operasi dan aplikasi secara rutin. Patch keamanan terbaru dapat menutup celah yang dapat dimanfaatkan oleh keylogger. Yang selanjutnya aspek legal dan etika penggunaan keylogger. Nah, ini sebenarnya keylogger ini bisa dibilang legal dan atau ilegal ya, tergantung pemakaian kawan-kawan. Nah, yang pertama ini yang penggunaan legal dulu. Dalam beberapa konteks seperti pemantauan perusahaan atau pemantauan orang tua terhadap anak-anak, penggunaan keylogger bisa dianggap legal. Nah, jika penggunaannya tersebut positif ya, seperti pemantauan perusahaan atau pantauan orang tua terhadap anak-anak. Oke, yang selanjutnya adalah yang ilegal. Nah, ini penggunaan keylogger untuk bertujuan pencurian data, spionase atau aktivitas cybercrime lainnya. Adalah tindakan yang ilegal dan dapat dikenakan sanksi hukum. Jadi kawan-kawan harus tahu penggunaan yang seperti apa, tahu sendiri. Selanjutnya adalah demo keyloggernya. Oke, baik. Ini adalah salah satu implementasi demo aplikasi keylogger ya, yaitu Revealer Keylogger Free. Nah, di sini ada yang namanya user, keystroke, screen, dan tanggal data yang kita ambil. Jadi user ini nih seperti ya laptop kita ya. Jadi ini adalah salah satu keylogger perangkat lunak ya. Jadi saya ini contohnya saya pinjam laptop kawan nih misalnya. Nah,
tanpa sepengetahuan yang mempunyai laptop, saya menginstal aplikasi Keylogger diam-diam ya. Jadi saya ingin mengintai apa saja yang si pengguna ketik di antara jam-jamnya ya di sini. Jadi di sini adalah di date-nya tanggal 14 Oktober ya. Tanggal 14 Oktober di sini sudah ada jam-jamnya. Nah, di sini total recordnya ada 150 record. Jadi untuk Keylogger ini adalah apapun yang kita ketik di laptop kita itu akan kedetek di Keylogger. Jadi akan membahayakan kalau kawan-kawan meloginkan password yang penting seperti sosial media atau email ya. Ya, jadi di sini sudah ada apapun yang diketik itu langsung direkam oleh Keylogger tersebut. Nah, ini membahayakan untuk kita yang tidak tahu ya, tidak tahu kalau laptop kita itu masuk aplikasi Keylogger tersebut. Nah, jadi tinggal save untuk story-nya ya. Historinya bisa di save di sini. Nah, teman-teman bisa langsung save ya. Jadi nanti kebuka lagi hasil save-nya. Nah, baik, itu saja penjelasan dari salah satu ancaman keamanan jaringan yaitu Keylogger. Semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.